Halo tim SCR Indonesia, perkenalkan saya Sufi. Saya Devi. Nama saya Endah Fajarwati. Nama saya Sugianto. Nama saya Elda Safitri. Nama saya Rizky Faisal. Saya mengajar. Saya mengajar matematika. Di sini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari tim SCR Indonesia. Hal yang menantang adalah bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak merasa lebih menyenangkan, lebih berarti dalam mempelajari matematika itu sendiri. Membuat anak-anak suka belajar matematika, karena bisa belum tentu suka. Hal yang paling sulit sebagai guru matematika adalah bagaimana membuat siswa mengubah cara pandangnya terhadap matematika, apalagi beberapa murid mungkin berpendapat kalau matematika itu susah, kemudian matematika itu gunanya apa sih di kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai guru yang menantang membuat siswa memiliki pandangan bahwa matematika itu bisa menyenangkan dan memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Di kemampuan dasar siswa, yaitu ya perkalian, pertambahan, pengurangan gitu. Walaupun orang-orang beranggapan bahwa perkalian itu harus dihafal, sebenarnya nggak harus gitu. Nah, kesalahan-kesalahan berpikir itu yang akhirnya membuat siswa merasa gamang dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya perkalian itu dianggap sebagai sesuatu yang sulit, pembagian itu menjadi sesuatu yang menakutkan, seperti itu. Buat saya pribadi, hal yang paling menantang adalah bagaimana membuat siswa-siswi berpikir, tidak sekedar menghitung. Karena praktek di lapangan mereka sering menganggap matematika hanya menghitung. Padahal sesungguhnya matematika bagaimana mereka berpikir, mencari sebuah solusi dari sebuah masalah. Bagaimana dengan Pak Sufi? Kalau menurut saya, hal yang paling menantang bagi saya sekarang ini adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan anak terhadap matematika. Karena selama ini kita ketahui bersama, secara umum anak-anak menganggap matematika itu sebagai sebuah momok pelajaran yang sangat menakutkan. Jadi sangat menantang sekali bagi guru untuk memberikan pelajaran matematika yang menyenangkan dan membuat anak-anak tumbuh dan mencintai pelajaran matematika. Kalau menurut saya, hal yang paling dibutuhkan oleh guru saat ini untuk membantu perkembangan siswa adalah dukungan dari berbagai pihak. Baik dukungan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah, dari pemerintah, dan juga dari lembaga-lembaga yang peduli pada pendidikan di Indonesia. Ya, itu secara umum. Tapi buat saya hal yang paling spesifik yang dibutuhkan sebagai guru adalah kemampuan memfasilitasi. Karena kita sering juga terpaku pada soal-soal ujian yang jatuhnya bukan memfasilitasi, tapi hanya menginstruksi. Lakukan ini, kerjakan ini, hitung ini. Padahal kita sejatinya memfasilitasi. Kita perlu kemampuan untuk mencermati apa yang mereka butuhkan supaya kemampuan berpikirnya berkembang. Banyak sih, tapi yang paling utama itu training supaya punya skill yang sama, terus soal-soal yang bagus. Karena kan ujiannya banyak soal ya, jadinya biar standar lah semua soalnya sama. Hal yang dibutuhkan guru adalah untuk update terhadap mungkin tools gitu ya, tools yang bisa digunakan untuk membantu proses belajar, supaya proses belajar di kelas itu tidak hanya monoton, hanya satu arah atau hanya mengerjakan soal, tetapi menurut saya guru bisa mencari tahu tools-tools apa yang baru yang bisa membantu siswa untuk bisa aktivitas mandiri dan investigasi seperti itu ya, supaya mereka bisa proses belajarnya tidak hanya monoton dan menyenangkan gitu untuk murid. Kemampuan yang dibutuhkan guru agar siswa berkembang lebih efektif itu, yang pertama pembelajarannya itu dia harus menarik ya gitu. Walaupun matematika itu dari tahun ke tahun kita tahu bahwa matematika itu adalah sesuatu yang jadi momok gitu kan, bahwa matematika nih gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu, kita harus membuat matematika menjadi menarik, dan kemudian kita harus menyediakan sebuah metode-metode belajar atau ilustrasi-ilustrasi pelajaran yang bisa diakses oleh siswa. Misalkan kalau kita belajar 3D, maka kita pakai Tinkercad buat mengilustrasikan sesuatu yang bentuknya 3D tanpa harus mereka genggam, dan mereka bisa lihat bahwa 3D itu seperti ini. Kayak gitu sih kurang lebih.
supaya standar sih, standar kesejahteraan gurunya, standar soal untuk anak-anaknya, kurikulum yang ajak dan sama gitu. Jadi semua orang punya kesempatan belajar yang sama gitu. Saya sih berharapnya Indonesia bisa berkembang lebih jauh lagi daripada ini gitu kan. Saya berharap guru-guru di Indonesia ini lebih banyak lagi yang idealis gitu. Jadi idealis bukan hanya idealis dalam apa ya? Idealis untuk ini dan itu, tapi idealisnya lebih dikembangkan lagi, misalkan idealis dalam menyiapkan pembelajaran, idealis dalam mengajar, idealis dalam banyak hal lah. Karena guru itu kan singkatan dari digugu dan ditiru gitu loh. Jadi kita harus benar-benar terlihat idealis di depan siswa. Kalau misalkan kita nggak terlihat idealis di depan siswa, mereka akan nganggapnya bahwa udah mah pelajarannya matematika gitu kan, terus gurunya membosankan gitu. Jadi ya akan semakin terpuruk lah kita di matematika. Kayak gitu. Membuat siswa untuk belajar secara konseptual gitu ya, tidak hanya hafalan rumus atau hafalan sejarah di buku seperti itu ya kalau secara umum. Nah, tetapi kami ya, kalau saya sendiri ingin membuat murid itu paham konsep. Kemudian jika mereka paham konsep dan mungkin mereka juga bisa paham ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, mereka jadi mau ingin belajar untuk mereka sendiri ya, bukan untuk kepentingan nilai atau hal semacam itu, seperti itu. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia adalah bagaimana pendidikan itu sebagai penunjang tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang matematika. Bagaimana matematika bisa memopang ekonomi masyarakat, bukan lagi hanya sekedar mempelajari dan memahami nilai-nilai yang terukur, tetapi bagaimana mereka bisa mengubahnya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menerapkannya untuk masa depan bangsa, terutama untuk Indonesia lebih maju lagi. Bagi saya, harapan terbesar saya adalah pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Semua pihak semakin berjuang untuk memajukan pendidikan Indonesia dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, sehingga kedepannya SDM kita itu akan mampu bersaing dalam perkembangan zaman yang globalisasi ini. Nah, salah satu di sini saya apresiasi terhadap tim ASIAR Indonesia, di mana saya mengetahui juga bahwa tim ASIAR Indonesia merupakan sebuah institusi yang peduli kepada perkembangan Indonesia, dan saya harap juga hal ini dapat memotivasi banyak pihak untuk lebih mendukung terhadap perkembangan pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang lebih baik. Ya, untuk perspektif gurunya yang lebih spesifik, saya berharap semua guru punya kesadaran, karena sering sekali yang terjadi di lapangan ketika guru sudah menjadi guru untuk sekian lama, merasa dia sudah ahli dalam segala hal, padahal sejatinya guru juga manusia yang tidak boleh berhenti belajar ya, Pak Sufi. Jadi harapannya semua guru punya kesadaran penuh untuk terus belajar supaya kita bisa memfasilitasi murid jauh lebih baik lagi.